يا ماضى العجائب أجد عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعنايتك يا علي يا علي يا علي كل هم وغم سينجلي. مهدينا يا مهدينا يا مهدينا الليلة يا محلاها يا مهدينا مولدك بيت محلاها يا مهدينا الليلة يا محلاها يا مهدينا مولدك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على حبيب رب العالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. Kaum muslimin muslimat, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah di mana saja Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita sekali lagi pada malam ini, yaitu malam 15 Sya'ban yang disebut juga dengan nisfu Sya'ban, untuk kita mengenang dan memperingati hari kelahiran atau milad sahibul asri wal zaman al-imam al-hujjah Muhammad ibn al-Hasan al-Mahdi ajjalallahu farajahu syarif. Mudah-mudahan berbagai upaya yang kita lakukan dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua hari demi hari semakin bertambah ilmu kita dan bertambah keimanan dan ketakwaan serta kecintaan kita kepada Rasulullah dan Ahlul Baitnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Malam nisfu Sya'ban dalam catatan sejarah disebutkan adalah malam hari kelahiran, malam kelahiran Al-Imam Muhammad Al-Mahdi ajjalallahu farajahu syarif. Sebuah momentum besar yang harusnya kaum muslimin peringati, karena kelahiran beliau adalah merupakan terrealisasinya janji Allah Subhanahu wa taala dan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa akan ada 12 imam dari keturunan atau ahlul bait beliau, yang pada akhir zaman imam yang ke-12 ini akan memimpin dunia dan akan menyelesaikan berbagai problema di atas muka bumi, berbagai ketidakadilan yang beliau kemudian akan ganti menjadi sebuah keadilan yang merata di mana-mana. Sayangnya kelahiran Al-Imam
Muhammad Al-Mahdi ajallallahu farajahu syarif diyakini oleh sebagian daripada kaum muslimin dan sebagian besar dari kaum muslimin dari pengikut madhab selain madhab Ahlul Bait tidak meyakininya bahwa beliau adalah telah lahir ke dunia. Kita sebagai pengikut Ahlul Bait memiliki berbagai dalil, berbagai argumentasi yang penting untuk kemudian kita kaji bersama dan menjadikan sebagai pegangan di dalam kehidupan kita, dalam keberagamaan kita, dan menjadi sandaran atas keyakinan kita. Di antara berbagai dalil yang bisa diutarakan akan keberadaan Al-Imam Al-Mahdi ajallallahu farajahu syarif adalah ratusan hadis, ratusan riwayat yang dinukil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat dalam berbagai referensi saudara-saudara kita Ahlu Sunnah. Seorang ulama di antaranya adalah Sayyid Muhammad As-Sadr rahimahullah dalam kitabnya menyebutkan bahwa beliau telah meneliti tidak kurang dari 400 riwayat yang menyebutkan akan keberadaan atau akan adanya seorang dari keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Ahlul Bait Nabi yang bernama Muhammad Al-Mahdi yang akan ada dan hadir di akhir zaman untuk memimpin dunia. Adapun referensi dari berbagai riwayat kitab yang dinukil oleh para ulama dari madrasah Ahlul Bait alaihimussalam, beliau menyebutkan tidak kurang dari 4.000 hadis tentang keberadaan dan bahkan kelahiran Al-Imam Al-Mahdi ajallallahu farajahu syarif. Keberadaan hadis yang cukup banyak ditambah dengan adanya hadis yang dinukil dalam kitab referensi utama dalam Ahlus Sunnah seperti Sahihul Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan yang lainnya, itu adalah terdapat beberapa hadis yang menegaskan bahwa akan ada pribadi-pribadi mulia Ahlul Bait Nabi yang akan memimpin dunia. Hadis tentang keberadaan 12 imam dari Ahlul Bait alaihimussalam itu adalah hadis yang ada di berbagai referensi saudara-saudara kita Ahlu Sunnah. Hadis yang menyebutkan bahwa Al-Mahdi adalah dari Ahlul Bait. Al-Mahdi dari keturunan Imam Husain alaihissalam. Al-Mahdi adalah keturunan ke-9 daripada Imam Mahdi, daripada Imam Husain alaihissalam. Itu dapat kita temukan dalam berbagai referensi saudara-saudara kita Ahlus Sunnah. Di samping itu, mereka yang meragukan akan kelahiran Imam Mahdi ajallallahu farajahu syarif tentu tidak cukup hanya meragukan adanya penukilan sejarah kelahiran beliau yang berujung kepada kesaksian seorang perempuan seperti Hakimah, yaitu bibi Imam Mahdi ajallahu farajahu syarif yang menemani ibu daripada Imam Mahdi, yaitu Sayyidah Narjis, melahirkan Al-Imam. Kenapa
Kenapa tidak cukup? Atau kenapa kita katakan bahwa tidak selayaknya kemudian meragukan hanya karena kesaksian seorang perempuan, yakni banyaknya hadis kemudian berujung kepada kesaksian seorang perempuan? Itu adalah karena memang kelahiran adalah wajar kalau diketahui hanya oleh seorang perempuan. Kita tidak logis kalau kemudian berharap hadis kelahiran Imam Mahdi dan kesaksian Imam Mahdi itu adalah harus disaksikan oleh banyak orang laki-laki. Setiap orang yang lahir saat ini adalah cukup disaksikan dengan seorang bidan, seorang yang membantu proses kelahiran dan kemudian di-endorse oleh rumah sakit dan jadilah apa yang kita sebut dengan akte kelahiran. Itu adalah wajar ketika kemudian ujungnya atau kemudian berujung dengan kesaksian seorang perempuan yang memang membantu proses kelahiran. Selain itu, kelahiran Imam Mahdi dan kita tepis sebagai sebuah asumsi belaka fiktif, sebuah kejadian fiktif yang direkayasa oleh para pengikut mazhab Ahlul Bait alaihimussalam, itu adalah sesuatu yang sangat jauh dan sangat tidak logis. Coba bayangkan Al-Imamul Mahdi ajalallahu farajahu syarif pada usia yang sangat dini, di saat beliau diangkat oleh Allah menjadi imam setelah wafatnya ayah beliau Al-Imam Hasan Al-Askari. Beliau berada dalam kegaiban yang kita sebut dengan kegaiban sughra, kegaiban kecil, yaitu sebuah kegaiban dalam artian yang sempit, yakni dalam artian bahwa masih ada orang-orang yang punya akses dengan beliau. Masih ada wakil-wakil yang ditunjuk oleh beliau yang menjadi perantara antara pengikut Ahlul Bait dengan Al-Imam Al-Mahdi ajallallahu farajahu syarif. Coba kita renungkan, mengapa Imam Mahdi ketika memulai kegaibannya sesuai dengan perintah Allah, beliau memulai dengan ghaibah kecil, dengan ghaibah sughra, yakni kebanyakan orang tidak bisa berinteraksi dengan beliau, tetapi ada wakil-wakil yang kemudian ditunjuk oleh beliau. Kenapa beliau tidak langsung kegaibannya kubra, kegaiban yang kemudian tidak bisa diakses oleh semua orang? Tidak ada lagi wakil khusus, yang ada adalah wakil umum sesuai dengan kriteria-kriteria. Yang pertama adalah karena itu akan menimbulkan sebuah kekagetan besar, ketidakwajaran yang sulit untuk kemudian bisa diterima, di mana pengikut Ahlul Bait berada selalu di tengah atau di samping imam-imam mereka. Sebelum-sebelumnya setiap pengikut Ahlul Bait ketika ingin bertemu, maka mereka bisa langsung bertemu dengan Imam Shadiq alaihissalam, Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalam, dan para imam yang lain. Maka tidak mungkin atau sangat kemudian tidak logis ketika imam sekaligus berada dalam kegaiban besar dan tidak ada yang kemudian bisa untuk berinteraksi dengan beliau. Maka keberadaan wakil-wakil itu adalah dalam rangka memberikan fase sebagai fase transisi, di mana para pengikut Ahlul Bait pelan-pelan akan menghadapi sebuah kondisi di mana tidak bisa berhubungan dengan imam. Tapi terlebih dahulu mereka bisa berhubungan dengan cara adanya para perwakilan. Ini adalah filosofi yang pertama akan keberadaan para perwakilan Imam Mahdi ajallallahu farajahu syarif. Perwakilan khusus yang disebutkan oleh imam, yaitu 4 orang yang satu demi satu mereka meninggal dan kemudian digantikan dengan yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Baru kemudian setelah itu imam tidak lagi menunjuk
seorang wakil khusus. Mengapa demikian? Yang kedua adalah dalam rangka untuk membuktikan bahwa imam seorang yang betul-betul ada, betul-betul nyata. Imam sebagai pemberi wakalah kepada para wakil itu bukanlah fiktif. Ketika 4 wakil itu menjadi perantara imam dan hanya ada 1 di setiap masa, ketika meninggal baru digantikan pada yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat, itu artinya penghubung imam hanyalah 1 orang. Dan ketika para pengikut imam, pengikut Syiah Ahlul Bait memerlukan sebuah jawaban menghadapi berbagai persoalan, maka mereka bertemu dengan wakil itu. Dan wakil itu menyampaikan kepada imam, dan imam menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka, memberikan solusi terhadap berbagai problema yang dihadapi oleh kaum muslimin, pengikut Ahlul Bait khususnya. Jawaban-jawaban yang disampaikan oleh wakil ada kalanya jawaban lisan, dan ada kalanya juga, dan tidak sedikit, jawaban yang disampaikan dalam bentuk tertulis. Dan jawaban-jawaban tertulis itu juga banyak yang ditandatangani oleh imam, distempel oleh imam. Itulah yang kemudian disebut dengan tauqiat, yaitu jawaban-jawaban yang di situ ada tanda tangan imam atau stempel imam alaihissalam. Seorang yang memiliki wakil-wakil, yang wakil-wakil itu tidak berada dalam satu masa, yang wakil-wakil itu kemudian menukil dari imam selama 70 tahun, bukan waktu yang singkat, sebuah umur manusia 70 tahun, dan kemudian imam konsisten dalam jawaban-jawabannya, baik dari sisi bahasa ataupun dari sisi tanda tangan dan stempel itu menunjukkan bahwa ini adalah bukan fiktif, ini bukan rekayasa. Tidak bisa dibayangkan, tidak logis kalau kemudian 4 orang wakil ini merekayasa, padahal imam tidak ada, tapi karangan mereka sendiri, jawaban-jawaban itu adalah mereka sendiri yang membuatnya, maka itu tidak akan mungkin terjadi. Kenapa? Karena bahasa adalah ciri khas seseorang. Saat ini kita mengenal teman kita, ini bahasanya, ini tulisannya, ini cara bicaranya, itu adalah khas. Kita bisa membedakan antara yang palsu dan yang asli. Kita akan bisa membedakan bahwa ini memang tulisan si fulan, teman kita itu, atau bukan tulisan si fulan, teman kita itu. Dari sisi gaya bahasa, dari sisi susunan ketika menulis, ketika menyampaikan sebuah masalah, ketika menjawab sebuah masalah, apalagi kemudian dengan stempel atau tanda tangan. Maka mustahil kemudian kalau seseorang bertahan dengan kebohongannya, bertahan dengan rekayasanya dalam waktu yang sangat lama. 70 tahun bukan waktu yang singkat, tetapi waktu yang cukup lama, dan itu pun bukan 1 orang. Kalau 1 orang mungkin kita bisa katakan bahwa bisa untuk konsisten, bisa untuk kemudian menjaga dengan uslub, dengan metode, dengan gaya bahasa, dengan cara penulisan yang sama. Tetapi ini adalah 4 orang, dan itu adalah sulit dan bahkan mustahil kemudian keempat-empatnya mampu untuk merekayasa dan konsistensi yang ada selama 70 tahun. Dan ini menunjukkan betapa bahwa keberadaan imam dengan melalui proses kegaiban sughra, salah satu filosofinya adalah membuktikan kepada kita, kalau kita merenung dengan baik, kalau kita menggunakan akal sehat kita, bahwa kelahiran imam adalah nyata, kelahiran imam adalah sesuatu yang dicatat dalam sejarah, dan ada bukti-bukti yang terus bisa digali atas hal itu.
selain bukti sejarah, selain penukilan hadis, selain berbagai analisa yang tadi kita sampaikan, kita juga meyakini keberadaan imam sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran dalam banyak ayatnya menunjukkan bahwa kesimpulan yang bisa kita ambil, ketiadaan imam akan menjadikan makna beberapa ayat di dalam Al-Quran menjadi kosong, menjadi salah, menjadi tidak lagi bisa dipertanggungjawabkan kebenaran. Beberapa ayat di dalam Al-Quran menunjukkan bahwa setiap masa itu harus ada imam, harus ada pemimpin yang salah satu tugasnya adalah menjadi saksi atas setiap perbuatan manusia, menjadi saksi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan manusia di zamannya. Dalam sebuah ayat dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kaifa idza ji'na bikulli ummatin bisyahidin wajibna bika ala haula'i syahida. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kaifa idza ji'na bikulli ummatin bisyahidin wajibna ala haula'i syahida. Dalam surat An-Nisa ayat 41 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wajibna bika ala haula'i syahida." Berbicara tentang hari kiamat, di saat Allah Subhanahu wa taala menjadi hakim dan meminta persaksian dari setiap nabi dan setiap imam di setiap masa, dan juga meminta persaksian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas perbuatan kita. Ayat itu mengatakan, bagaimana jika kami datangkan pada setiap umat itu seorang saksi, dan kami datangkan engkau wahai Nabi menjadi saksi atas mereka semua. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa setiap masa ada yang ditugaskan oleh Allah untuk menjadi saksi atas amal dan perbuatan kita. Dan di zaman ini tidak cukup, atau di zaman umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukanlah Rasulullah yang menjadi saksi atas perbuatan kita, atau tidak cukup Rasulullah, tetapi juga ada imam-imam. Kenapa? Karena ayat itu mengatakan wajibna bika, dan kami datangkan engkau wahai Nabi ala haula'i, untuk mereka, yakni untuk para saksi itu Rasulullah yang menjadi saksi mereka. Jadi setiap umat ada saksinya, setiap masa ada saksinya, setiap di mana di situ ada nabi, maka nabilah menjadi saksi. Saat itu tidak ada nabi, maka para imamlah yang menjadi saksi, para wasi, mereka yang melanjutkan dan diangkat oleh Allah sebagai pelanjut daripada nabi-nabi, daripada nabi itu. Maka pada zaman kita, kalau kita tidak meyakini Imam Mahdi ajalallahu farajahu syarif hadir di tengah kita, beliau telah dilahirkan, maka ayat ini menjadi tidak bermakna. Karena ayat ini tidak bisa dipahami bahwa siapa yang dimaksudkan dengan saksi pada setiap masa atau pada setiap umat itu. Ini adalah salah satu ayat yang menjelaskan tentang keberadaan imam di setiap masa, yang tak terkecuali adalah pada zaman kita, sehingga tidak mungkin akan kosong sebuah masa daripada seorang imam. Mungkin imamnya hadir dalam artian bisa berinteraksi, bisa berkomunikasi secara langsung dengan semua orang, setiap orang bisa berinteraksi, punya akses. Mungkin juga dalam keadaan gaib, yakni beliau hadir, beliau ada, tetapi manusia tidak mengenalnya.
Manusia tidak punya akses untuk kemudian bisa bertemu dengan beliau, kecuali mungkin ada orang-orang khusus yang beliau berkenan untuk kemudian menyampaikan sesuatu kepadanya, memberikan solusi terhadap berbagai problem yang dihadapi oleh umat. Di antara ayat yang lain yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an adalah yang termaktub di dalam surat At-Taubah. Dalam surat At-Taubah ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat At-Taubah ayat 105. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun." Dan katakan wahai Nabi, beramallah kalian wahai manusia, karena Allah akan menyaksikan perbuatan kalian. Rasul juga akan menyaksikan perbuatan kalian, dan kaum mukminin akan menyaksikan perbuatan kalian. Siapa yang dimaksudkan dengan kaum mukminin di dalam ayat ini? Kalau yang dimaksudkan adalah kaum mukminin adalah manusia biasa, maka berarti mereka akan menyaksikan, melihat perbuatan orang yang ada di hadapannya, yang ada di hadapan matanya. Tapi ketika tidak ada di hadapan matanya, ketika berada di balik sana, ketika berada dalam kesendirian, maka perbuatan kita tidak bisa disaksikan oleh kaum mukminin itu. Maka berarti bukan itu. Kenapa? Karena ayat itu mengatakan bahwa Allah menyaksikan. Allah menyaksikan artinya menyaksikan yang nampak, lahir, ataupun yang batin, ataupun yang dalam kesendirian, yang tidak ada orang, Allah juga menyaksikan. Begitu juga Rasul adalah menyaksikan. Maka tidak mungkin maksudnya Rasul menyaksikan sesuatu yang hanya di hadapan beliau, karena itu berarti tidak bermakna. Itu tidak akan memberikan kesaksian ketika kemudian orang berada dalam kesendirian. Sementara fungsinya adalah menjadi saksi, yang artinya harus bisa mempertanggungjawabkan bahwa memang dia melakukan sesuatu. Dan dalam bahasa Arab, ketika disebut sebuah fi'il, sebuah kata kerja, yang kata kerja itu kemudian pelakunya adalah lebih daripada satu, maka kata kerja itu adalah maknanya sama. Ketika bentuk kata kerja yang artinya melihat di sini, kita katakan Allah menyaksikan, Allah melihat, itu adalah melihat yang nampak, lahir, dan yang batin, yang kesendirian. Maka kemudian dinisbatkan juga Rasul melihatnya, maka tidak mungkin Rasul melihat tapi dengan melihat yang berbeda. Itu dalam bahasa Arab namanya tidak baligh. Penggunaan kata yang harus diulang, kata kerjanya harus diulang. Dan Nabi juga melihat ini, kata yara, kata melihatnya harus diulang, karena yara yang pertama berbeda dengan yara yang kedua, melihat yang pertama berbeda dengan melihat yang kedua. Begitu juga yang ketiga, ketika disebut al-mu'minun, orang-orang mukmin yang menyaksikan, itu menyaksikannya adalah juga harus sama dengan kata kerja yang pertama tadi. Karena itu dalam banyak tafsir para ulama ahlul bait berdasarkan hadis-hadis dari para imam, yang dimaksudkan dengan al-mu'minun adalah para imam ahlul bait alaihissalam. Dan benar mereka adalah mukminun, bahkan mereka adalah orang yang berada di atas tingkat pertama sebagai seorang mukmin setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ayat ini juga menunjukkan bahwa di setiap zaman harus ada mukmin yang dia mampu untuk menyaksikan segala perbuatan manusia di zamannya, sehingga dia kemudian menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayat lain yang juga disebutkan sebagai dalil akan keberadaan dan kelahiran Imam Mahdi ajallallahu farajahu syarif adalah yang termaktub di dalam surat Al-Qadr. Di dalam surat
Al-Qadar itu disebutkan bahwa pada malam Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan untuk dunia segala urusan. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu para malaikat akan turun, begitu juga ar-ruh akan turun. Sebagian menyebutkan ruh adalah malaikat Jibril, sebagian menyebutkan ar-ruh adalah lebih agung dari semua malaikat termasuk malaikat Jibril. Apa yang dibawa oleh para malaikat itu turun ke bumi? Membawa segala urusan. Kepada siapa segala urusan itu diberikan? Kepada siapa catatan-catatan apa yang akan terjadi kepada dunia ini selama 1 tahun diberikan? Catatan baik itu yang akan terjadi kepada masing-masing manusia ataupun yang akan terjadi kepada dunia, kepada alam, kepada bangsa. Kita bisa bayangkan bahwa catatan itu tidak selalu harus berupa tulisan dalam artian bentuk fisik, tapi bisa saja adalah di luar daripada bentuk fisik. Tetapi harus ada penerimanya, yang mana dalam ayat lain disebutkan fiha yufraqu kullu amrin hakim. Amr yang disebutkan dalam surat Al-Qadar ini, dalam ayat lain dalam surat Ad-Dukhan disebutkan bahwa pada malam itu Allah Subhanahu wa taala merinci, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan segala sesuatu yang akan terjadi, tentu dalam bentuknya yang sesuai dengan perwujudannya. Tidak harus kita bayangkan dalam bentuk tulisan, dalam bentuk fisik, tapi yang pasti harus ada yang menerima. Al-Imam As-Sadiq alaihissalam atau juga Al-Imam Baqir alaihissalam dalam hadisnya mengatakan, sampaikan dan pertanyakan kepada para pengikut lain selain pengikut kami Ahlul Bait, kepada siapa malaikat itu membawa segala urusan. Mereka yang tidak meyakini bahwa ada pribadi-pribadi, ada imam-imam yang diutus dan ditunjuk oleh Rasulullah sesuai dengan perintah Allah, itu para imam suci Ahlul Bait yang mereka punya kelebihan di atas yang lain, yang roh-roh suci mereka adalah memiliki keutamaan dan kelebihan yang luar biasa dengan izin Allah. Maka Imam Baqir mengatakan, coba tanyakan kepada mereka siapa yang kemudian menerima urusan Allah itu. Tapi dalam referensi Ahlul Bait, para imamlah yang menerima urusan tersebut. Para imamlah yang menerima apa yang dibawa oleh para malaikat itu untuk kemudian menjadi sebuah ketetapan apa yang akan terjadi kepada kita manusia dan kepada apa yang terjadi kepada alam semesta ini. Karena itu pada malam Lailatul Qadar kita dianjurkan untuk berdoa, memohon, bertawassul kepada imam agar imam juga mendoakan. Imam yang akan menerima apa yang menjadi catatan amal baik kita, apa yang akan menjadi nasib kita, imam juga mendoakan kepada Allah agar yang menimpa kita adalah kebaikan. Tidak ada keburukan, tidak ada bahaya yang akan menimpa kita. Dan selain malam Lailatul Qadar sebagai malam di mana dicatatkan, malam di mana diputuskan segala urusan hingga 1 tahun, dalam sebagian riwayat juga disebutkan bahwa malam nisfu Sya'ban adalah malam di mana Allah juga menetapkan nasib manusia, nasib bangsa, nasib dunia, nasib alam. Karena itu saudara-saudara kita Ahlus Sunnah pun juga menerima bahwa pada malam nisfu Sya'ban adalah dianjurkan untuk berdoa, bermunajat, memohon kepada Allah
ada amalan-amalan yang mereka sebutkan, dan dalam referensi kita Ahlul Bait juga sebutkan ada doa-doa di mana kita memohon kepada Allah agar Allah mentakdirkan kepada kita segala kebaikan, agar Allah menjauhkan daripada kita segala keburukan, agar Allah menjauhkan daripada bangsa ini segala keburukan, agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan daripada seluruh kaum muslimin, bahkan seluruh manusia yang hidup di muka bumi ini dijauhkan oleh Allah dari berbagai mara bahaya. Khususnya kita yang berada saat ini dalam kondisi yang tidak wajar, dalam kondisi merebahnya wabah COVID-19 yang merebak di hampir seluruh belahan dunia. Berbagai negara kewalahan menghadapi virus wabah corona ini. Maka pada malam seperti ini sangat patut bagi kita untuk kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak amalan yang dianjurkan untuk dibaca pada malam seperti ini. Silahkan merujuk kepada buku kitab doa seperti Mafatihul Jinan. Dianjurkan untuk membaca doa Kumail, dianjurkan untuk membaca salawat Sya'baniyah, dianjurkan untuk membaca munajat Sya'baniyah, dianjurkan untuk berdoa, dan di antara doa yang sangat tepat untuk dibaca pada malam seperti ini adalah munajat Imam Ali Zainal Abidin yang ketujuh, di mana kita memohon dari Allah untuk kita diselamatkan dan dunia diselamatkan, dunia diakhiri, apa yang menimpa dunia saat ini segera berakhir, wabah corona segera berakhir, dan kita kaum muslimin akan hidup dalam keadaan damai, dalam keadaan penuh dengan ketenangan, dalam penuh persaudaraan dan persatuan di kalangan kaum muslimin dan para pengikut Ahlul Bait alaihimussalam. Tentu kita juga berdoa untuk keselamatan seluruh manusia di berbagai belahan dunia mereka berada, dan mereka yang sedang bertikai, mereka yang sedang dalam keadaan konflik, perang fisik ataupun perang yang lain. Kita memohon kepada Allah agar segera Allah Subhanahu wa taala selesaikan, agar Allah Subhanahu wa taala menggantikannya dengan kondisi yang lebih baik pada tahun yang akan datang. Sejak malam ini Allah mentakdirkan kepada kita segala kebaikan dan menjauhkan dari kita segala keburukan, dan Allah menyegerakan kehadiran Al-Imamul Mahdil Muntazar Ajjalallahu farajahu syarif. Mudah-mudahan kita mendapatkan taufik untuk selalu menjadi hamba-hamba Allah yang soleh, jadi penanti-penanti Imam Al-Mahdi Ajjalallahu farajahu syarif yang sejati, mengikuti segala arahan, mengikuti segala kewajiban, dan menjalankan apa yang harus kita laksanakan yang telah diarahkan oleh para ulama sebagai wakil-wakil beliau, melaksanakan berbagai kewajiban kita dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala, dan mempersiapkan diri masing-masing kita untuk menyongsong kehadiran Al-Imam Al-Mahdi Ajjalallahu farajahu syarif. Kita mempersiapkan diri kita menjadi tangan-tangan beliau, mengisi dunia dengan keadilan. Berbagai keahlian harus kita miliki, berbagai keahlian dan skill, mungkin teknologi harus kita miliki, kemampuan-kemampuan harus kita miliki, ilmu harus kita miliki, dalam rangka menyiapkan kehadiran beliau, dalam rangka menyiapkan karpet merah atas kehadiran Al-Imamul Mahdi Al-Muntazar Ajjalallahu farajahu syarif. Mudah-mudahan beliau berkenan menerima kita sebagai pengikutnya. Beliau berkenan untuk kemudian menerima kita sebagai salah satu bala tentaranya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
لبيك يا مهدي يا منتظر، لبيك يا مهدي، لبيك يا مهدي، لبيك يا مهدي يا منتظر. مهدي قدوتي قائد أمتي، إليه نصرتي حجة الله، ودعاء الآزلي بلقاء الآجل، هو أنت كافلي يا ثار الله. مهدي قدوتي قائد أمتي، إليه نصرتي حجة الله، ودعاء الآزلي بلقاء الآجل، هو أنت كافلي يا ثار الله. هو مكمل دين الإله، هو المخلص، هو وعد الله. هو مكمل دين الإله، هو المخلص، هو وعد الله. يا مهدينا عجل عجل لكي نقضي على الباطل. يا مهدينا عجل عجل لكي نقضي على الباطل. لبيك يا مهدي، لبيك يا مهدي، لبيك يا مهدي يا منتظر، لبيك يا مهدي، لبيك يا مهدي، لبيك يا مهدي يا منتظر. أقسمنا بالدماء بأرواح الشهداء، ستبقى كربلاء للثائرين. في الشام أوفياء ضحوا لبوا النداء، لا لن تسبى الحوراء يا ظالمين. أقسمنا بالدماء بأرواح الشهداء، ستبقى كربلاء للثائرين. في الشام أوفياء ضحوا لبوا النداء، لا لن تسبى الحوراء يا ظالمين. عقيلة هاشم بنت الكرار، شعارنا كونوا أحرار. عقيلة هاشم بنت الكرار، شعارنا كونوا أحرار. زينب قلنا عهدا عهدا، نبقى عندك جندان. زينب قلنا عهدا عهدا، نبقى عندك جندان. لبيك يا حوراء، لبيك يا حوراء، لبيك يا حوراء يا عقيلة، لبيك يا حوراء، لبيك يا حوراء، لبيك يا حوراء يا عقيلة. نصر الله الأمين بالحق واليقين، حفيد للحسين ولمهدينا، وخليفة روح الله خامنئي ومن سواه، قد صار في خطاه هو هادينا. نصر الله الأمين بالحق واليقين، حفيد للحسين ولمهدينا، وخليفة روح الله خامنئي ومن سواه، قد سار في خطاه وهادينا. إنهم جاهدوا حق الجهاد، فازوا وحرروا هذه البلاد. إنهم جاهدوا حق الجهاد، فازوا وحرروا هذه البلاد. حزب الله أنت لواء علي قد أعليت. حزب الله أنت لواء علي قد أعليت.
لبيك نصر الله لبيك نصر الله لبيك نصر الله يا قائدي لبيك نصر الله لبيك نصر الله لبيك نصر الله يا قائدي لبيك نصر الله لبيك نصر الله لبيك نصر الله يا قائدي لبيك نصر الله لبيك نصر الله لبيك نصر الله يا قائدي